Assalamualaikum, hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini kita akan lanjut membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial part ketiga. Jadi di video kali ini adalah sambungan dari video pembahasan soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial juga di part kedua. Jadi teman-teman semuanya pastikan setiap videonya bisa diikuti dengan baik, dan jika memang ada yang ingin ditanyakan, drop pertanyaan teman-teman semuanya di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita memulai untuk membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk selalu nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi yang berkaitan dengan contoh soal di B3K dan juga CPNS terkini. Dan nanti teman-teman semuanya untuk YouTube ini saya akan formulasikan dengan sejumlah edukasi-edukasi lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja lihat ke contoh soalnya. Nah ini dia teman-teman semuanya untuk contoh soal dari kompetensi manajerial, tepatnya pada kompetensi manajerial part ketiga. Soal yang pertama kita bacakan sama-sama ya. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A. Saya sangat bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Atau B. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. C. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Dan D. Saya bekerja sesuai dengan mood saya. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih teman-teman semuanya? Oke, kita seleksi dulu dari pilihan gandanya A, B, C, D. Kita lihat ya, kita mulai dari D. Saya bekerja sesuai dengan mood saya. Apakah begitu teman-teman semuanya? Apakah kita bekerja harus sesuai dengan mood kita? Tentu tidak ya. Jadi kita bekerja itu memang harus ibarat kata kita harus pasang badan, harus siap siaga, sedia di segala kondisi. Jadi tidak sesuai dengan mood kita. Yang ada kita harus selalu memiliki good mood saat bekerja. Itu dia teman-teman. Kemudian apakah C jawabannya? Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Saya rasa di sini kurang tepat ya teman-teman, tidak perlu ada negosiasi. Justru dengan adanya target yang dirasa terlalu tinggi, di sini adalah bentuk tantangan, bentuk asah kreatif teman-teman semuanya ketika nanti menjadi P3K. Jadi untuk jawaban nomor C, yang C ya, itu di skip, artinya tidak sesuai dengan contoh soalnya. Kemudian yang B, saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. Apakah iya? Apakah ketika kita ada hambatan dalam bekerja, kita justru menjadi kurang produktif? Harusnya sih dengan adanya hambatan dalam bekerja, itu menjadi tantangan bagi kita, kemudian menjadi menjadi suatu dorongan bagi kita untuk dapat menghasilkan solusi-solusi yang kreatif. Harusnya kita bisa mengajak rekan-rekan kita membangun teamwork untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Jadi untuk pilihan yang B itu skip lagi ya teman-teman. Nah, jadi untuk pilihan B, C, dan D itu kan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang P3K. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu saya sangat bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Nah, di sini saya tekankan lagi ya, perhatikan kalimatnya, yaitu saya sangat bersemangat. Artinya apa? Perlu ada rasa dorongan yang tinggi, perlu ada rasa semangat dan perjuangan yang besar ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan saat kita bekerja. Artinya, saat kita nanti menemukan suatu hambatan, suatu kendala, suatu kesulitan dalam bekerja, kita tidak lantas kurang produktif, kita bukannya jadi malah malas-malasan, tetapi justru kita lebih bersemangat lagi untuk bisa menyelesaikan kesulitan dalam bekerja itu. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sudah paham ya, ketika kita menjadi seorang P3K, ketika kita menjadi seorang PNS, menjadi ASN lah di lingkungan pemerintahan, kita harus bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita harus bekerja sesuai dengan yang sebijak-bijaknya yang kita lakukan gitu ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya.
Ini dia teman-teman semuanya untuk soal nomor 2. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai pegawai yang seperti apa nih? Apakah selalu ceria dalam bekerja? Apakah menyukai target yang menantang? Ataukah serius namun tetap santai dalam bekerja? Ataukah rasional dalam menetapkan target? Kira-kira kita ini ketika menjadi seorang ASN nantinya, apakah kita mewakili dari keempat pilihan ganda ini? Atau manakah yang lebih dominan yang seharusnya kita laksanakan? Oke, ketika ditemukan dengan soal seperti ini, maka pilihlah untuk selalu menyukai target yang menantang. Artinya, kita sebagai ASN dituntut tidak hanya untuk taat dan patuh pada aturan yang berlaku, tidak hanya tunduk dan patuh pada aturan dari atasan, tetapi kita juga selalu suka, kita selalu menerima target ataupun pekerjaan yang sifatnya menantang. Kenapa demikian? Karena seorang ASN ataupun nantinya ketika menjadi pegawai P3K atau pegawai PNS sekalipun, itu kita memang dituntut untuk lebih inovatif, untuk lebih kreatif, dan juga untuk bisa memberikan solusi-solusi terbaik ketika kita dihadapkan dengan target-target yang sifatnya menantang. Jadi kita tidak boleh lemes, tidak boleh menyerah ketika kita dihadapkan dengan banyaknya pekerjaan yang sifatnya menantang. Jadi untuk soal nomor 2 ini, maka pilihlah jawaban yang sifatnya adalah menyukai target yang menantang. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi dari keempat soal ini, dari soal kompetensi manajerial ini, dari setiap pilihan gandanya itu ada poin-poinnya tersendiri. Jadi poin paling tinggi adalah 4 dan poin paling rendah adalah 1. Nah, untuk soal seperti ini, poin nomor 4-nya yaitu adalah menyukai target yang menantang. Gitu ya teman-teman semuanya. Kita lihat untuk soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran, biasanya saya, apa nih kira-kira kalau kita sebagai ASN, namun kita posisinya adalah melanggar aturan. Kira-kira sikap kita itu seperti apa? Apakah A. memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas, ataukah B. menemui atasan sebelum mendapat teguran, ataukah C. pasrah akan nasib yang akan saya terima, ataukah D. saya akan menerima teguran dan mengakui kesalahan serta menghadapi konsekuensi sepenuh hati. Nah, di sini jelas sekali sebetulnya teman-teman jawabannya. Jawabannya yang paling bijak adalah yang D, yaitu saya akan menerima teguran dan mengakui kesalahan dan serta menghadapi konsekuensinya sepenuh hati. Karena kenapa? Karena kita di sini sadar bahwa kita sebagai seorang anggota dan kita telah melanggar aturan ataupun melanggar fakta integritas yang berlaku. Sehingga ketika kita melanggar satu aturan, kita itu harus bersikap menerima teguran dari atasan kita dan kita harus mengakui kesalahan kita bahwa kita ini telah salah untuk menjalankan pekerjaan kita. Dan kita juga harus siap dalam menghadapi konsekuensinya sepenuh hati. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Nah, ini dia satu soal nomor 4. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, oke, maka sikap kita sebetulnya harus gimana sih? Nah, apakah A. saya menganggap tugas tersebut dorongan untuk menjadi lebih baik? Ataukah B. sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman? Ataukah C. saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi? Ataukah D. saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan? Nah, lagi-lagi untuk soal seperti ini, pilihlah jawaban yang paling bijak dan seharusnya dilaksanakan oleh seorang ASN. Maka untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah A, yaitu saya menganggap tugas tersebut adalah sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita dihadapkan dengan tugas yang sulit, itu jangan menjadi ASN itu jangan mengeluh, kemudian jangan jangan menganggap tugas itu memang betul-betul sulit, jangan seperti itu ya, dan jangan pula menganggap tugas itu ini harus dinegosiasikan atau
tugas seperti ini harus dipertimbangkan. Jangan seperti itu karena memang itu bukan jawaban yang bijak. Ya, jadi jawaban yang bijak itu adalah kita harus menerima tugas yang sifatnya sulit sekalipun karena kita menganggap bahwa tugas yang sulit ini adalah sebagai bentuk kita untuk menjadi seorang pegawai yang lebih baik gitu ya. Jadi kita harus terbiasa dengan menghadapi tugas-tugas yang sifatnya sulit agar kita bisa mengukur diri kita dan juga bisa menerima ataupun kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita fokus ke soal nomor 5. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Nah, kira-kira ketika kita menjadi seorang ASN nantinya, kira-kira kita ini menganggap penting atau tidak sih kekompakan tim itu? Apakah A, tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai? Ataukah B, penting tapi bukan yang utama? Ataukah C, biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan? Ataukah D, cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman semuanya? Nah, kalau jawaban yang paling bijaknya sih yang D ya. Jadi, kekompakan tim itu sebetulnya sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam lingkungan kerja karena kekompakan tim itu justru akan mempercepat suatu pekerjaan itu selesai dan mempercepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga jawaban yang paling bijak adalah D, yaitu cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut kepada tugas. Nah, seperti biasa saya memberikan tugas di akhir contoh pembahasan soal ini, yaitu soalnya adalah jika Anda dipercaya menjadi, sorry teman-teman ya, di sini ada sedikit typo. Jika Anda dipercaya menjadi atasan, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin? Apakah A, menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan, ataukah B, mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin, ataukah C, diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya, ataukah D, mencatat nama pegawai yang tidak disiplin? Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman semuanya? Silakan untuk dicari jawaban yang lebih bijak dibandingkan dengan jawaban yang lainnya yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang ASN. Dan jangan lupa untuk kumpulkan jawabannya di kolom komentar. Dan teman-teman semua jangan lupa juga untuk melakukan sharing ataupun disebarkan video ini kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya juga merasakan manfaat dari video ini dan menjadi referensi juga untuk belajar tes P3K di tahun ini. Gitu ya teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.